Wina ya. Oke, terima kasih udah mengingatkan ya untuk record ya. Lagi mantepin IELTS, HSK, CSEE. Waduh, Alexander, wah, udah persiapannya nih udah lumayan banyak ya sepertinya. S1 ada English Talk nggak, C? Ada. S1 ada English Talk. Emang lebih sedikit dibandingkan S2, tapi ada. Ada kok S1 English Talk. Kurang berapa menit nih? Kurang 2 menit lagi. Ini udah 62 nih. Kakak Marvel nanti jangan lupa di screenshot ya, tolong ya. Dibantu screenshot deh. Teman-teman nanti karena slide-nya kebetulan kita nggak kirim, kita cuma mungkin kirim di codingnya aja, slide-nya kita nggak kirim ke kalian, jadi mungkin kalau kalian ada beberapa slide yang penting, boleh langsung di screenshot sendiri ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang mau post di story juga silahkan, kita sangat terbuka ya. Kita malah happy kalau dibantu promosi nih. Oke, lanjut ada Kak, IELTS TOEFL TIP itu lebih oke mana menurut Kakak di mata UNIF? Untuk UNIF sekarang kebetulan sih kalau UNIF China dari persyaratan untuk bahasa Inggris aku selalu tahunya mereka IELTS ya. Kalau TOEFL ada tapi mungkin beberapa UNIF aja. Sekarang IELTS kalau untuk UNIF lebih general, lebih sering dipakai kebetulan. Kak mau nanya pengalaman HI International Lesson gimana Kak? Oke, nanti aku jelasin secara singkat ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Udah 63 nih, udah jam berapa? Kurang 1 menit lagi guys. Kurang 1 menit lagi. Mohon bersabar. Mungkin Kak Sylvia udah, oh ya, udah dibukain ya ini slide-nya. Tutup. Udah 63, udah banyak ya. 60K, aku mau ujian HSK. Menurut kakak, paling, apa tuh, aman HSK berapa? Ini nanti akan aku jelaskan juga. Mohon ditunggu ya, udah nggak sabar kayaknya kalian ini. Udah pada makan belum? Mungkin ada yang ngeliatin kita sambil makan, it's okay juga. Bagusan Shanghai atau Zhejiang? Bagusan Beijing sih kalau kata. Nanti itu bisa aku jelaskan juga ya, aku bantu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, boleh dicatat ya. Nanti pas kita sesi Q&A, serbu kita dengan pertanyaan. Oke, halo Kak Bagusan Shanghai. Oke, kita mulai aja kali ya Kak Sin ya. Oke, kita mulai. Terima kasih, pertama-tama terima kasih dulu ya buat semua yang udah datang hari ini. So happy bisa sharing ke kalian tentang gimana sih caranya kuliah ke China. Karena sekarang sebenarnya banyak sih ya yang kuliah ke China pastinya, cuman informasi tentang dapat beasiswanya itu loh kayaknya yang agak sulit ya. Karena mungkin aku udah lihat beberapa dari kalian tuh selalu tertariknya gimana sih dapat beasiswa. Karena emang bener ya guys, sekarang in this economy, kuliah ke luar negeri tapi kalau nggak pakai beasiswa itu aduh sakitnya itu di sini ya, sakit di hati, juga rasanya nggak enak gitu ya sama papa ya. Maka hari itu aku mau jelasin dulu salah satu beasiswa paling bergengsi nih di China, which is Chinese Government Scholarship, yang aku pasti rasa kalian udah nggak asing banget sama ini. Next slide. Aku langsung masuk aja ya. Perkenalan dulu yang bagi yang belum kenal aku, karena nggak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama aku Maria Jessica. Biasa dipanggil Cices ya boleh, atau Jessica atau kakak atau siapapun boleh. Nah, aku kebetulan sekarang aku kuliah S1 di Renmin University of China, jurusan hubungan internasional, sebenarnya majoringnya itu diplomasi. Terus aku kebetulan juga merupakan awardee of Chinese Government Scholarship CGS selama 4 tahun, dari tahun pertama sampai tahun keempat. Dan ini kenapa aku juga tulis aku tuh ada merupakan awardee juga di Taftan Scholarship, karena kebetulan waktu itu aku daftar 2 scholarship dan dua-duanya terterima ya. Satunya di Xiamen University, satunya di Renmin University dengan beasiswa yang berbeda. Oke, dan aku juga sendiri backgroundnya adalah wakil ketua permit pas tahun 2024-2025, dan aku juga pernah menjabat sebagai wakil ketua di MUN. Kalau kalian pernah tahu, Model United Nation itu salah satu asosiasi yang terkenal banget di kalangan anak HI ya. Kebetulan aku juga jadi salah satu-satunya sih mahasiswa internasional bareng-barengan sama anak China yang jadi wakil ketuanya di situ. Dan sekarang aku sebelumnya juga pernah internship di Embassy of the Republic of Indonesia di Beijing. Aku uh, intern di kedutaan pas tahun lalu, dan tahun ini sampai bulan Juni nanti aku lagi intern di Paitu. Kalau kalian nggak tahu Paitu itu adalah Google-nya China. Oke, kita lanjut next slide. Sekian perkenalan diri dari aku.
Nah, sekarang aku mau jelasin nih alur dan persiapan apa aja sih yang diperlukan untuk beasiswa CGS. Lanjut. Oke, yang pertama, oke, aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau ini banyak banget yang belum jelas dan belum ngerti bedanya type A sama type B itu apa. Maka di sini aku mau jelasin sekali lagi secara singkat aja. Type A itu adalah beasiswa Chinese Government Scholarship yang di seleksi jalur kedutaan. Jadi bedanya type A dan type B yang paling signifikan adalah type A itu kalian diseleksi, berkas kalian itu diseleksi terlebih dahulu oleh kedutaan Indonesia, kedutaan China di Indonesia. Sedangkan type B formulir dan program formulir dan juga berkas-berkas kalian itu diseleksi oleh universitas itu sendiri. Terus kemudian di tingkat persaingan type A ini ada informasi di yang mau daftar di tahun 2026-2027 ya, terbaru kalian bisa cek nanti di Google. Informasi untuk type A itu sekarang sangat ketat banget, kuotanya cuma 20 orang, dan 20 orang ini termasuk jenjang S1, S2, dan S3. Sedangkan CGS type B itu kuotanya tergantung oleh universitas masing-masing. Jadi bisa aja mungkin cuma 10 orang, tapi 10 orang itu dia yang daftar 30, kuotanya 10, itu termasuk lebih banyak guys daripada CGS type A. Karena kenapa? CGS type A itu kalian tuh literally kompetisinya sama anak China, seluruh orang Indonesia yang mau kuliah di China, dan itu berbagai jenjang. Sedangkan si di SIP kalau kalian daftar S1 ya kalian cuma berkompetisi sama anak-anak yang daftar S1 dan di univ tertentu, di univ kalian yang akan kalian tuju gitu. Nah, tanggal pendaftarannya kapan sih? Kalau type A itu biasanya di bulan Oktober sampai dengan bulan Februari awal. Kalau type B, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Type B itu tergantung universitas guys. Jadi kalau universitas kalian itu masa pendaftarannya di bulan November sampai bulan Maret, berarti type B beasiswanya juga kemungkinan di tanggal-tanggal segitu gitu. Jadi nggak beda jauh sama pendaftaran di beasiswa pendaftaran di universitas tersebut gitu ya. Terus kemudian setelah itu admission letter lah. Ini dua-duanya tetap butuh admission letter dulu dari sekolah ya. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat admission letter yang menandakan bahwa kalian keterima di universitas tersebut, kalian boleh daftar si beasiswa ini gitu. Nah, terus untuk agency number, kalau misalnya si JSFA itu mereka pakai agency numbernya embassy. Itu di 3602 itu nggak akan ganti. Itu adalah nomor khusus namanya dari embassy, sedangkan yang tadi ini yang perlu kalian perhatikan. Setiap university itu punya nomor agensinya sendiri-sendiri. Terus ngeceknya di mana kak kalau kayak gitu? Gampang banget ngeceknya langsung di portal si universitas kalian tersebut. Jadi biasanya kalian kalau udah masuk ke portal universitas kalian, kalian bisa cek bagian beasiswa, bagian scholarship-nya. Setelah kalian cek bagian scholarship-nya, kalau misalnya setelah kalian itu menyediakan Chinese Government Scholarship, mereka juga akan langsung tulis kode nomor yang harus kalian masukkan itu nomornya berapa gitu ya. Selanjutnya, next. Oke, nah ini ada 6 dokumen krusial nih untuk si yang daftar CGS S1. Sebenarnya dokumennya lumayan banyak, cuman aku masukin 6 dokumen utama yang paling penting dan yang nggak boleh salah ya guys, harus diperhatikan dengan benar. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Jadi kalau kalian mau daftar Chinese Government Scholarship itu kalian tentunya harus mengisi formulir pendaftaran di portalnya Chinese Government Scholarship itu sendiri. Jadi mereka Chinese Government itu ada portal khusus untuk beasiswanya. Setelah kalian masukkan formulir pendaftaran itu, nanti bisa kalian print dan bisa kalian save lah ya. Intinya itu perlu dikumpulkan. Kalau kalian daftar tadi, biasanya formulir pendaftaran itu perlu disertakan dan dimasukkan ke platform universitas kalian tersebut. Sedangkan kalau kalian daftar type A, nah ini yang agak ambigu. Sebenarnya kalau kalian daftar type A, katanya sih sudah tidak perlu untuk mengirimkan hard file ke embassy, tapi pada kenyataannya masih perlu untuk mengirimkan hard file ke embassy. Jadi setelah kalian isi formulir pendaftarannya di website, kalian juga perlu print semua berkas-berkas dokumen dan dikirim ke embassy Indonesia yang ada di Jakarta. Oke, selanjutnya untuk hasil tes SCA nih. Yang kedua ada yang dokumen penting kedua adalah hasil tes SCA. Nah, hasil tes SCA ini ya guys, tidak boleh kurang dari 60 ya. Sebenarnya 60 ini adalah anggapannya nilai minimum lah. Nilai minimum kalau misalnya kalian mau lulus ujian CSCA itu 60. Cuman aku sarankan kalau kalian mau dapet beasiswa CGS sebisa mungkin nilai kalian itu di atas 70 ya guys mata pelajarannya. Terus kalian kalau bisa tanya
Tapi matematika aku nggak bagus Kak, cuman kan aku daftar jurusannya yang mungkin nggak perlu matematika itu gimana? Itu sebenarnya mereka tidak akan mengumumkan secara langsung ya, tapi sebenarnya itu salah satu kunci yang tidak perlu kalian khawatirkan. Karena contohnya, misalnya kalian daftar jurusan HI yang pada dasarnya tidak perlu matematika. Kalau misalnya nilai matematika kalian kurang, cuma dapat 70, sedangkan nilai kalian yang lain itu bagus, kalian itu nggak perlu khawatir. Kemungkinan dapat beasiswa itu masih sangat besar. Kenapa? Karena di jurusan kalian sendiri tidak memerlukan yang namanya matematika itu sendiri gitu. Nah, itu jadi nilai kalian itu bisa dibantu, nilai plus kalian bisa didapatkan dari mata ujian yang lain, contohnya bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin itu sendiri gitu. Selanjutnya study plan. Nah, ini study plan ini salah satu penentu yang sangat penting. Biasanya itu kalian perlu nulis sekitar 200 sampai 500 kata berisi target akademik. Nanti akan aku bantu jelaskan lebih rinci cara menulis study plan yang benar. Next slide. Oke. Nah, yang dokumen keempat nih, ada raport dan transkrip. Pastikan ya raport SMA kalian tuh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Mandarin ya guys, dan harus dicap oleh penerjemah tersumpah. Kalau misalnya kalian memang dikeluarkan dari sekolah itu sudah Mandarin atau Inggris raportnya, itu biasanya tidak perlu untuk ditranslate lagi. Tapi kalau misalnya raport kalian itu dalam bahasa Indonesia, itu perlu disertakan dua-duanya, versi Indonesia dan versi sudah ditranslate-nya. Dan dua-duanya itu harus dicap. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Yang kedua, sertifikat bahasa HSK. Untuk HSK itu sebenarnya ya di portalnya CGS.E sendiri, di portalnya CGS.E mereka itu nulisnya sertifikat HSK itu hanya perlu HSK 3 atau 4. Tapi sorry tuh saya banget ya. Pada kenyataannya kalau kalian cuma HSK 3 atau HSK 4, kemungkinan dapat CGS sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Karena sekarang banyak banget, karena kalian masih tahu banyak banget yang mau ke China. Sekarang yang ke China itu udah hype banget di kalangan anak muda. Mungkin dulu kalian tahu teman-teman kalian itu cara rencana kuliah di US atau di Europe itu sekarang pada larinya ke China. Makanya sekarang China itu sangat-sangat selektif. Dan aku bisa bilang kalau semakin tinggi HSK kalian, kemungkinan kalian dapat beasiswa itu semakin tinggi juga. Karena China itu selain melihat nilai akademis, mereka juga lihat kemampuan bahasa Mandarin kalian. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi kenapa aku tulisnya ini HSK 4 atau HSK 5? Aku sangat tidak menyarankan kalian itu daftar dan cuma berhenti berusaha di HSK 3 karena sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak bisa guys. Kebetulan potensinya sangat kecil ya kalau kalian mau bersaing dengan anak-anak yang lain gitu. Karena sekarang juga nggak sedikit anak-anak yang udah bisa mencapai HSK 6. Apalagi sekarang kan ada HSK terbaru 7 sampai 9, meskipun orang Indonesia sebenarnya masih dikit yang mendaftar HSK 7 sampai 9, tapi saya tidak langsung itu menyatakan bahwa kemampuan Mandarin itu semakin lama itu levelnya semakin tinggi. Dan kalau kamu cuma di HSK 3, mungkin lu HSK 3 udah cukup ya atau HSK 4, tapi sekarang HSK 4 itu juga sangat-sangat tidak cukup. Sebisa mungkin kalian strive untuk berusaha ujian dan dapat sertifikat HSK 5. Oke, dan untuk IELTS dan TOEFL ini itu diperlukan untuk program bahasa Inggris. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa universitas, contohnya kayak Tsinghua, S1 itu sekarang programnya mereka untuk S1 program mereka itu ada yang namanya Chinese English. Ya, Chinese English itu gimana? Jadi program kalian tuh mostly in Chinese, tapi akan ada beberapa pelajaran bahasa Inggris. Makanya untuk daftar Tsinghua mereka itu memerlukan yang namanya IELTS juga. Dan IELTS-nya untuk S1 itu setahu sekitar 0,5 itu udah cukup. Oke, dan untuk surat rekomendasi selanjutnya ya. Untuk surat yang ketujuh, keenam ya, sorry, keenam itu ada surat rekomendasi. Dan untuk daftar HSK, surat rekomendasi, dan untuk daftar CGS, surat rekomendasi itu mereka perlu 2 surat rekomendasi. Dan aku saranin kalian dapat surat rekomendasi ini dari kepala sekolah akan semakin bagus. Atau kalau misalnya nggak bisa dapat dari kepala sekolah, kalian bisa minta ke guru kelas kalian. Karena guru kelas kalian adalah orang yang paling mengerti kalian. Jadi akan lebih baik kalau kalian bisa dapat dari guru kelas. Dan satu lagi, guru yang di bidang yang kalian master gitu. Karena misalnya kalian pintar di bidang matematika dan kalian dekat sama guru matematika, itu sangat boleh untuk minta guru matematika kalian nulisin surat rekomendasi. Karena itu akan sangat-sangat membantu ya. Selanjutnya, aku izin off cam dulu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Q&A singkat aja nih. Pasti banyak banget yang bertanya, apakah S1 CGS itu wajib nggak pakai bahasa Mandarin? Jawabannya adalah iya. Mayoritas program S1 CGS itu
diwajibkan menggunakan pengantar bahasa Mandarin. Jadi kalau misalnya kalian memang mau daftar yang Chinese Government Scholarship, kalian wajib menyertakan HSK. Tidak ada CGS yang cover English Program. Ini perlu digarisbawahi ya. Sekali lagi aku ngomong, tidak ada beasiswa CGS yang cover English Program untuk S1. Tapi untuk S2, S2 gimana Kak? Untuk S2 program CGS, kabar bagusnya mereka bisa cover untuk yang English Stout. Jadi itu bedanya ya S1 dan S2. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. CGS itu menanggung biaya apa saja? Nah, CGS itu kebetulan ada kalau yang dapat full scholarship ya, which is itu 4 tahun kayak aku sekarang, itu ada cover apa aja? Ada pertama uang kuliah. Satu uang kuliah atau tuition fee itu di cover 4 tahun. Yang kedua ada asrama kampus, belum kalian nggak perlu bayar lagi. Yang ketiga ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu biasanya kita sebelum berangkat disuruh beli dulu ya guys, terus baru nanti di reimburse gitu begitu kalian udah sampai di China gitu. Dan untuk uang 1 bulanan kita juga dapat untuk S1 itu kita dapat 2.500 RMB atau sekitar sekarang menangis ya melihat kurs Indonesia sekarang, tapi ya happy banget kalau misalnya kalian dapat yang RMB ini dapat uang 1 bulanan 2.500 berarti di convert mungkin sekitar 6 juta bisa sampai 7 juta ya kalau misalnya rupiahnya masih melemah terus. Oke, untuk selanjutnya, kapan sih uang saku stipend ini cair? Itu juga tergantung kebijakan kampus. Bisa di awal bulan, bisa di pertengahan bulan, atau akhir bulan. Nah, dan kebijakan kampus ini itu biasanya stable. Jadi contohnya kampus kalian itu memang masih stipendnya ini di awal bulan. Nanti di bulan-bulan selanjutnya itu akan dikasihnya di awal bulan terus. Jadi nggak bakal berubah kadang awal bulan, kadang tengah bulan itu nggak bakal. Itu tergantung sekolah masing-masing. Kebetulan kalau sekolahku sendiri itu ngasihnya di akhir bulan. Oke, dan ini akan cair setelah mahasiswa kalian melakukan registrasi dan tanda tangan kehadiran di kampus. Jadi kalian ada bahasa namanya tautau. Tautau itu adalah registrasi pas pertama kalian datang ke kampus. Kalau kalian udah registrasi, kalian udah selesai buat bank, kalian udah selesai semua proses yang diperlukan, udah buat resident permit dan lain-lain, itu baru akan turun beasiswanya. Oke, selanjutnya boleh nggak sih. Yes, Jess you ke-mute. commute. Jessica ke-mute. Sorry. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini good question banget. Boleh nggak sih daftar beasiswa lain secara bersamaan? Jawabannya boleh, tapi yang perlu kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian daftar, contoh ya, aku mau daftar Renmin nih, sekolah aku, Renmin University Kak. Mereka ada nyediain beasiswa Beijing Government, juga ada nyediain beasiswa si Chinese Government Scholarship. Kalau aku udah daftar Chinese Government Scholarship, sebisa mungkin jangan daftar Beijing Government Scholarship untuk sekolah yang sama. Kenapa? Karena gini, Chinese Government Scholarship itu mereka agak apa ya bahasanya lumayan selektif. Jadi contohnya gini, kalian daftar Chinese Government Scholarship di Renmin dan daftar Beijing Government Scholarship di Renmin University. Kalau misalnya si hasil Beijing Government Scholarship ini keluar duluan, kalian diterima, setelah itu CGS itu keluarnya belakangan, beasiswa yang bakalan dicabut adalah beasiswa CGS kalian. Aku terangin sekali lagi ya. Yang bakal dicabut adalah beasiswa CGS kalian kalau sampai kalian itu daftar 2 beasiswa dan dua-duanya keterima. Yang bakal dicabut adalah Chinese Government Scholarship. Maka dari itu, sekolah biasa tidak menyarankan kalian daftar 2 beasiswa yang sama dua beasiswa yang berbeda di kampus yang sama. Cara yang bisa kalian lakukan adalah contoh kayak aku tadi, kalian harus punya plan A dan plan B. Plan A aku adalah daftar CGS, Chinese Government Scholarship di Renmin University. Setelah itu aku nggak daftar beasiswa apa-apa lagi di Renmin. Terus plan B aku apa? Kalau ada ke CGS, aku daftar di sekolah lain dengan beasiswa yang lain, yaitu daftar di Xiamen University dengan beasiswa Takage Scholarship. Takage Scholarship bagi yang belum tahu mungkin emang agak xiaocong ya, emang nggak banyak yang tahu. Takage Scholarship ini adalah beasiswa yang dikhususkan untuk para cindo ya. Sorry to say, ini khususnya para cindo, jadi emang selain cindo nggak bisa daftar. Dan beasiswa ini itu juga full cover bahkan sampai uang hidup gitu. Jadi aku mau terangkan adalah kalian boleh daftar beasiswa lainnya, tapi jangan daftar
satu sekolah yang sama dengan dua beasiswa berbeda, karena itu akan sangat risky banget untuk Chinese Government Scholarship kalian, karena sebenarnya di China itu Chinese Government Scholarship adalah salah satu scholarship yang covernya bisa sampai mau hidup. Jarang ada scholarship lain yang bisa cover sampai mau hidup. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kalian nggak dapet Chinese Government Scholarship gara-gara kalian keterima di beasiswa lainnya gitu. Lanjut, next slide. Oke, sekarang aku mau jelasin secara singkat aja tips menulis study plan nih, karena banyak banget yang bingung. Kemana aku juga dapat banyak pertanyaan, Kak, gimana sih cara nulis study plan supaya kayak maksudnya orang-orang itu kalau gurunya ngeliat aku tuh langsung kayak, wah, ini bagus nih, ini kayaknya cocok nih masukin dalam kandidat-kandidat beasiswa. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari kalian ini, kalau misalnya kalian perlu boleh di screenshot ya guys, karena sekali lagi aku mau kasih tahu kita tidak akan share, kita tidak akan share si PowerPoint ini, tapi kita akan share hasil recordingnya nanti, oke? Jadi kalau kalian memang butuh, boleh di screenshot. Oke, yang pertama, aku bisa bilang kita harus ada 3 pilar utama yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya kalian mau tulis study plan. Yang pertama adalah mengapa pilih China dan kenapa jurusan ini. Dan cara nulis yang benar itu bukan cuma kayak aku pilih China karena aku suka ini itu, karena aku merasa China adalah tempat yang bagus, tempat yang itu. Tidak. Kalian harus kaitkan dengan cita-cita kalian, nilai akademis kalian. Kenapa sih kalian pilih China? Contoh, kalian bisa ngomong, aku pilih China karena aku merasa sekarang China itu, kalian misalnya mau masuk jurusan ekonomi ya, kalian bisa bilang, aku pilih China karena sekarang China itu jurusan ekonominya, atau enggak, ekonomi China itu adalah yang terbesar di Asia dan berkembangnya sangat pesat. Makanya kenapa pilih China itu jadi salah satu alasan strategis aku kalau mau belajar ekonomi yang lebih baik gitu kan. Terus kalau misalnya yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah rencana akademik yang detail. Tahun pertama dan tahun sampai lulus. Dan yang aku bilang rencana akademik detail ini, jelaskan secara detail guys. Karena China itu tidak suka kalau kalian cuma jelasinnya kayak gini ya. Contohnya, aku rencana bakal belajar yang giat, terus aku bakal kayak dapat nilai bagus. Nah, nilai bagus ini di sini itu apa? Ketentuan nilai bagus itu berapa? Mereka kalau kamu bisa semakin detail itu semakin bagus. Contohnya, aku akan berusaha untuk dapetin IPK di atas 3,6, IPK 3,6 di setiap tahunnya. Aku akan berusaha untuk nilai ini. Jadi mereka tuh mau yang selain kalian yang mau secara rinci, mau yang realistis juga gitu loh. Terus kalian juga bisa kasih tahu ikut sertaan kalian setiap tahun. Contohnya tahun pertama aku mau lebih fokus untuk ikut organisasi kampus, terus nanti kalian tulis. Terus tahun kedua, aku mau lebih fokus untuk mendalami pelajaran. Tahun ketiga, aku mau lebih fokus untuk daftar internship gitu, mau cari peluang-peluang yang bisa aku gunakan untuk memperdalam ilmuku gitu yang udah aku pelajari. Kayak gitu-gitulah ya intinya. Rinci dari tahun pertama sampai lulus itu dirinci. Dan secara singkat aja, nggak usah bertele-tele, tapi to the point. Oke, yang ketiga kontribusi pasca kelulusan. Nah, ini juga salah satu yang dilihat ya oleh pemilik oleh yang penyeleksi beasiswa harus masuk akal dan berdampak guys, nggak boleh ngambang. Contohnya dulu aku pernah nih nulis itu nggak usah dibaca penyeleksi beasiswa, mau di kelasku aja bilang ini nulis apa nih? Kata dia kayak ngambang banget karena aku nulisnya kayak gini. Aku akan berkontribusi untuk Indonesia, aku akan berkontribusi untuk China, dan aku akan berusaha menjadi jembatan antara China dan Indonesia supaya nanti semakin bagus hubungannya, semakin ini itu sangat ngambang. Mereka masuk kayak gitu. Mereka mau masuk akal dan berdampak. Contohnya kalian bisa ngomong, karena aku backgroundnya HI contohnya ya, karena aku mau belajar HI, aku rasa China dengan Indonesia ini hubungannya sekarang itu sudah semakin bagus di tingkat ekonomi, di tingkat keamanan, di tingkat bla 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 itu kerjasamanya udah semakin oke. Tapi aku rasa ada yang perlu ditingkatkan bla 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 dan aku harap aku bisa menjadi sejembatan itu sendiri. Jadi kalian boleh pakai kata itu, aku akan berkontribusi, tapi harus yang masuk akal dan berdampak, nggak boleh kayak ngambang gitu. Aku mau berkontribusi untuk ini gitu. Mereka nggak suka karena itu sebenarnya sekarang pakai AI pun juga udah bisa ya nulis kayak gitu ya. Makanya harus dirinciin mereka, kamu harus menonjolkan kamu ini bisa apa gitu loh yang membuat mereka itu merasa wah nih kandidat ini menarik nih gitu. Lanjut, ini aku kasih contoh do and don'ts-nya ya, contoh bagian alasan memilih jurusan tadi aku udah jelaskan secara singkat. Coba kalau kalian mungkin bisa baca dulu nih, aku kasih waktu mungkin 30 detik, baca secara singkat aja. Perbedaannya di mana?
Itu udah aku garis bawahi. Yang pertama itu nulisnya terlalu ngambang, nggak terlalu klise dan terlalu umum gitu. Karena China, apalagi tuh ada tulisan kayak China is a big country with a rich culture. I love Chinese food and dramas. Itu sama sekali nggak penting ya guys. Nggak perlu dikasih tahu. Aku suka Changlingke, aku kepingin ketemu Changlingke. Nggak perlu ya kayak gitu ya. Tidak relevan dengan kalian gitu. Ya. Yang perlu terus ada apa? Coba gini. I'm choosing China. Kenapa? Specifically university apa? Terus untuk belajar apa? Dan kenapa sih aku merasa belajar di China dan universitas ini itu sangat berguna untuk aku ke depannya itu kenapa? Nah, itu yang perlu kalian ketahui dan kalian itu yang aku bilang harus research. Kalian nggak boleh asal nulis study plan tanpa research tentang universitas kalian. Itu sangat-sangat salah ya. Contohnya kayak aku gini nulis, karena China's rising role in global governance and its Belt and Road Initiative itu sangat jelas. Belt and Road Initiative yang sekarang ada di negara Indonesia, yang termasuk salah satu jembatan lah kerjasama Indonesia dan China, itu kalau misalnya aku tulis ini menyatakan aku tuh sangat tahu, sangat mengerti aku tuh maunya apa. Kelihatan jelas kan bedanya itu di mana. Terus habis itu intinya sih menurut aku tulisnya itu ya guys harus menonjol dan kalian harus research yang relevan dengan jurusan yang kalian mau ambil kayak contoh tadi aku ngomong misalnya kalian mau daftar ekonomi mau daftar finance kenapa pilih China kenapa enggak Amerika kenapa enggak Eropa itu yang perlu kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri gitu kenapa aku mau belajar finance kenapa larinya ke China gitu oke ya itu kalian harus tahu diri kalian sendiri kalian harus research tentang universitas yang mau kalian tuju do and don't yang selanjutnya next slide do selanjutnya itu rencana selama kuliah nih. Nah, yang pertama kalian bisa baca lagi kasih waktu 30 detik lah untuk membaca secara singkat ya. Sambil aku jelasin perlahan. Yang pertama itu ngambang banget karena cuma jelasin kenapa sih rencana sama kuliahnya itu cuma jelasin nggak rinci. Aku mau berusaha untuk ini, aku berusaha untuk dapat nilai bagus, aku merasa kedisiplinan adalah salah satu hal yang fundamental kalau aku mau jadi sukses itu sangat ngambang guys semua orang bisa ngomong kayak gitu ya orang belum tentu bisa ngomong adalah mereka punya tujuan yang jelas punya move ya punya goal yang jelas gitu untuk mereka itu yang dilihat contohnya kalau kalian lihat yang kedua itu sangat berbeda ya itu pasti satu ada angka yang relevan ada angka pasti yang kedua ada tulisan kalau misalnya furthermore knowing that blah blah University Model United Nations contohnya aku University Model United Nations Association is one of the most prestigious student organization di kampus aku tahu dari mana kakak tahu informasi gini dari mana itu karena aku research sekali lagi research itu sangat penting kalau misalnya pengetahuan kalian tentang sekolah tersebut sangat detail dan kalian bisa menunjukkan itu di study plan ataupun di personal statement kalian itu akan sangat jadi nilai plus untuk para penyeleksi beasiswa itu yang dibilangin sama guru-guruku juga gitu loh. Oke lanjut sekarang kita singkat aja untuk menulis personal statement ya jadi sebenarnya dibutuhkan untuk CGS itu personal statement harus study plan sebenarnya study plan cuma banyak sekali universitas yang kalau pas kamu apply ke universitas tersebut mereka itu lebih perlu personal statement selain study plan makanya di sini aku mau jelasin secara singkat aja kalau personal statement itu apa sih yang perlu diperhatikan poin yang pertama adalah kenali karakter dirimu dan nilai kamu ceritakan siapa diri kamu di luar angka raport jadi maksudnya jangan cuma fokus ke akademis aja tapi tunjukin selain akademis itu kamu tuh bisa ngapain sih kerennya itu di apa coba selain akademis aku tuh bisa pinter main piano dan kayak gitu-gitu itu boleh ditulis ya terus yang ini yang paling penting jangan menjual kisah sedih guys jangan ceritakan kalau kamu tuh butuh beasiswa China ini karena sorry to say misalnya memang latar keluarganya kurang background ekonominya kurang itu nggak perlu ditulis karena sekali lagi aku terangkan beasiswa Chinese Government Scholarship dan beasiswa apapun yang ada di China itu tidak diberikan kepada kalian dengan alasan kalian itu datang dari keluarga yang ekonominya kurang enggak Chinese Government Scholarship dan beasiswa yang tersedia di China yang datangnya dari pemerintah China itu diberikan kepada siapa yang pantas kepada siapa yang bisa menunjukkan visi dan misinya dan selaras dengan yang China mau bukan yang menjual cerita kesedihan bukan yang dari backgroundnya nggak oke jadi yang kamu tonjolkan jangan sekali-sekali menulis karena background keluargaku itu kurang oke jadi aku merasa
kalau aku bisa dapat beasiswa ini sih pastinya akan sangat membantu aku. Itu nggak perlu ditulis, itu nggak perlu ditulis ya, sekali lagi itu juga nggak perlu ditulis karena mereka nggak mau melihat itu gitu. Yang mereka mau terangkan adalah meskipun kalau kalian mau nulis itu kan bisa terangkan, meskipun aku datang dari ekonomi keluarga yang kurang, tapi keluargaku tuh tipe yang sangat mementingkan pendidikan dan aku sendiri juga berusaha untuk itu. Kalau kalian nulisnya kayak gitu boleh. Jadi di sini wording, paraphrase itu sangat penting gitu ya. Oke, yang kedua adalah gunakan metode show but don't tell. Maksudnya apa? Jangan cuma sekedar berkata saya pekerja keras gitu. Itu kan kayak cuma ngasih tahu aku orangnya pekerja keras, aku tuh orangnya pintar, aku tuh orangnya selalu berusaha yang terbaik. Mereka nggak mau dengar itu. Kamu harus ceritakan pengalaman yang relevan, yang bisa menonjolkan si pekerja keras itu gitu. Contohnya aku merasa aku tuh orangnya itu sangat bisa adaptasi di lingkungan yang baru. Apa yang dimaksud adaptasi dengan lingkungan yang baru? Itu kalian harus ceritakan contohnya. Dari SMA aku tuh udah di China. Nggak gampang sebenarnya sekolah di China, tapi ini hal-hal yang aku pelajari dan aku mau dan aku merasa ini membuat aku bertumbuh gitu ya contohnya. Contoh singkat aja. Tapi sekali lagi ingat jangan bertele-tele dan harus relevan. Yang ketiga adalah riset mendalam mengenai spesifik kampus. Ini tadi aku udah jelaskan secara berkali-kali ya. Riset mendalam spesifik kampus itu sangat penting. Contohnya kalian sebutin nama laboratorium atau enggak kalian tahu moto kampus kalian. Setiap kayak aku kasih tahu dulu China itu punya yang lain moto kampus. Moto kampus itu juga bisa jadi salah satu refleksi atau salah satu kunci ya untuk kalian tahu sebenarnya visi misi sekolah ini tuh apa gitu. Jadi kalau kalian bisa menggabungkan itu dengan pengalaman kalian, itu akan semakin bagus juga gitu. Jadi nilai plus juga. Tapi kalau nggak bisa, nggak perlu dipaksain. Contohnya dulu aku mau daftar ke Sherman University. Kenapa aku pilih Sherman University? Karena Sherman University itu terkenal sebagai salah satu dari 5 sekolah, 5 kampus tercantik di China. Dari segi fasilitas, pemandangan, dan lain-lain. Jadi itu aku tulis, aku merasa, dan aku nggak cuma tulis aku mendaftar di Xiamen karena kampusnya cantik, enggak. Aku kasih tahu karena Xiamen itu kampusnya cantik dan menurut aku sekolah dengan pemandangannya bagus dengan fasilitas yang selengkap itu secara langsung akan menumbuhkan keinginanku untuk belajar, untuk semakin rajin belajar, untuk bla 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 itu boleh ya ditulis kayak gitu ya. Jadi kayak harus mendalam tentang kampus kalian masing-masing harus tahu atau kalau kalian ada profesor terkenal misalnya di Cina kalian ada tahu nih satu profesor kamu suka banget itu bisa ditulis karena itu jadi bakal bisa jadi nilai poin plus juga gitu. Oke, selanjutnya next slide. Oke, next slide ya. Ini kita cepat aja tips mempertahankan beasiswanya. Jadi di China itu Chinese Government Scholarship itu ada yang namanya annual review dan annual review itu apa ya? Sebenarnya kalian cuma disuruh mengisi formulir aja. Formulirnya itu nanti dibagi jadi 3 bagian. Biasanya yang pertama tulis mengenai sikap kalian di sekolah. Coba kalian selama di sekolah nggak pernah bolos, itu tuh perlu ditulis. Yang kedua itu ada kolom tentang nilai kalian. Jadi tulis selama kalian 1 tahun ini nilai kalian itu gimana, dapat GPA berapa, progresnya gimana, itu mereka juga perlu tahu. Dan yang ketiga, itu ada kolom untuk aktivitas atau organisasi yang kalian ikuti selama 1 tahun. Makanya kenapa kalau kalian mau mempertahankan CGS, selain aktif belajar, selain bagus di akademik, sangat penting untuk aktif juga dalam organisasi. Nah, dan klub-klub di China itu sebenarnya banyak banget guys. Jadi klub di China itu nggak cuma yang kayak sebenarnya kalau aku tahu ya klub di Indonesia, di Universitas Indonesia itu akan sangat jauh lebih dikit kalau dibandingin China. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di China itu banyak banget klub-klub yang contohnya ya, mungkin bagi orang Indonesia kurang penting. Di sekolahku sendiri ada klub sulap. Jadi itu ada klub pecinta kucing, ada klub pecinta anime, ada klub pecinta Brazil, ada klub belajar bahasa Inggris, ada klub belajar bahasa Spanyol, ada klub main bola, ada klub cheerleading. Bisa sampai sebanyak apa? Lebih dari 100. Di kampus aku sendiri ada lebih dari 100 klub ya. Bayangin ya, klub pecinta kucing, klub pecinta anime. Sejak kapan di Indonesia ada kayak gitu ya? Tapi di sana itu ada, makanya mereka lihat banget nih kalau udah dikasih fasilitas sebanyak itu, udah banyak klub kalian bisa daftar, tapi kalian kerjaannya cuma belajar dan nilai kalian bukan GPA sampai 4, sebenarnya nggak bakal langsung dicabut ya guys, karena untuk beasiswa CGS paling utama itu adalah nilai. Selama kalian nggak ada nilai yang fail, beasiswa kalian relatif aman, tapi itu akan jadi salah satu pembanding juga gitu loh untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Lanjut. Oke, untuk link webinar tips bertahan dan menjaga IPK ini yang perlu dipahami. Pertama adalah
adalah pahami skema penilaian kampus. Setiap kampus itu punya batas minimum IPK-nya sendiri. Sebenarnya kalau di China itu IPK-nya nggak boleh lebih dari 60 ya. Lagi-lagi China itu nggak boleh lebih dari 60, nggak boleh kurang dari 60. Kalau kalian satu nilai rata-rata kalian di bawah 60 itu udah otomatis kalian fail. Kalau misalnya kalian cuma ujian akhir aja, Kak, nilaiku 59, tapi nilai rata-rata kalian itu 90 atau 80, selama nilai function itu berarti apa ya biasanya? Nilai kalian di kelas yang dari PR, dari keaktifan di kelas itu contohnya masih 80, terus nilai ujian kalian di akhir semester itu cuma 59, tapi selama itu di-combine dan jadi nilai rata-rata kalian itu masih di atas 60, itu aman. Tapi kalau nilai rata-rata kalian, which is artinya nilai akhir ya, nilai keseluruhan dari ulangan, PR, dan lain-lain itu di bawah 60, ya udah, sorry itu saya bisa aja say bye-bye langsung ke CGS-nya. Beneran bisa langsung dicabut. Dan itu udah terjadi di beberapa case teman dekat aku juga. Beberapa tuh banyak, nggak sedikit yang dicabut, cuma gara-gara fail satu mata pelajaran aja. Jadi perlu diperhatikan ya. Yang kedua, mengatasi tantangan bahasa. Ya, harus rajin review materi, pakai aplikasi pembantu kuliah. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang aku pakai, aku ada Peko, Yotalfan E. Yotalfan itu kalian boleh daftar, nanti aku bisa kirim ke WA ya, mungkin Yotalfan E itu apa? Itu adalah aplikasi yang bisa langsung mendetek gitu. Jadi kalau misalnya kalian baca buku atau artikel di gitu, artikel Mandarin, itu kalian bisa arahin aja kursor kalian ke situ, nanti mereka bisa bantu kalian translate. Ini menurut aku salah satu aplikasi translate paling bagus yang paling aku sering pakai juga di China, namanya Yotal Fan E. Yang ketiga ada aplikasi Get PC, Get Notes ya, Get PC. Nah, Get PC ini adalah aplikasi yang paling adalah aplikasi pintar yang aku pakai. Misalnya kan aku sebenarnya nggak dari pas tahun pertama aku juga nggak yang langsung ngerti kok guys. Jadi menurut aku aman aja kalau kalian di tahun pertama itu banyak bingung, aku tuh nggak ngerti sama sekali nih lotionnya ngomong apa. Tenang, santai. Nah, kalian bisa pakai Get PC ini. Get PC ini bisa apa? Dia bisa nge-record suara guru kalian dan langsung jadiin ke transkrip langsung yang bisa kalian baca lagi dan ulang-ulang lagi gitu. Terus yang ketiga adalah aktif organisasi, tadi aku udah sempat mention, aktif organisasi kampus itu sangat penting. Aku sendiri itu juga kebetulan aktif di Permit, tadi aku udah mention ya, aku pernah jadi wakil ketua Permit, dan penting nggak sih Kak ikut organisasi kemahasiswaan? Menurut aku penting kalau misalnya kalian menemukan hal yang memang bisa kalian dapatkan dari ikut hal itu. Contohnya gini, aku jurusan HI, aku tahu kalau misalnya aku ikut Permit Beijing atau PPIT ya, anggapan PPIT Beijing, aku bisa dapat dan kenal banyak teman serta dapat banyak koneksi dengan ikut acara-acara kedutaan di KBRI Beijing. Nah, makanya itu kalau misalnya kalian tanya, aku dapat intern kok bisa sih Kak, intern di kedutaan keren banget sebenarnya. Itu karena aku aktif di organisasi Permit, which is itu membawa aku untuk kenal dengan banyak banget orang-orang yang kerja di kedutaan. Makanya begitu aku apply, mereka langsung terima aku karena mereka udah tahu kinerja aku sama di organisasi itu gimana, mereka udah kenal aku secara personal, dan mereka percaya kalau aku itu bisa dan mampu gitu loh untuk internship di sini gitu. Makanya itu penting. Tapi kalau kalian merasa kayaknya aku nggak merasa ikut aktivitas kayak gitu kurang nggak relevan ya dengan jurusan aku, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut. Kalian bisa ikut organisasi sekolah, yang penting harus ikut guys, setidaknya satu, karena kalian akan sangat disayangkan ya kalau kalian udah ke China yang kalian peduliin cuma belajar aja, karena selain belajar itu banyak banget potensi yang bisa kalian ambil dengan sekolah di China ini gitu, dan dengan ikut organisasi atau aktivitas-aktivitas yang relevan dan yang kalian suka gitu. Oke, next slide. Ini aku rangkum aja ya secara singkat. Yang pertama, ini boleh di screenshot ya kalau perlu. Yang pertama adalah research. Research terlebih dahulu, kalian itu mau universitas apa, jurusan apa, dan researchnya itu jangan cuma mengandalkan Google atau QS ranking, no. Kalau misalnya kalian udah ngerti Mandarin, pakai Kaitu guys. Kaitu itu langsung tulis aja. Kalau misalnya kalian mau daftar jurusan matematika, 最后的数学专业哪个大学是有最后的数学专业 langsung kayak gitu-gitu, tulis aja pakai bahasa Mandarin dari Google Translate atau apa, search pakai Kaitu, itu akan lebih relevan ya karena Kaitu adalah Google-nya China gitu. Jadi yang informasi-informasi itu udah pasti paling terupdate dibandingkan dengan Google yang kita pakai gitu. Terus selanjutnya adalah buat study plan dan persiapan dokumen. Jadi rencana study
aku mau ngingetin, ikut admission letternya dulu, surat tanda kalian diterima oleh universitas tersebut, baru kalian bisa daftar beasiswa, oke? Dan timeline-nya itu biasanya barengan. Jadi biasanya setelah kalian daftar kampus, itu mungkin bakal ada sesi 1 interview atau sesi 2, sesi 3, ujian CSE, dan lain-lain. Itu mungkin akhir-akhir bakal berakhir di bulan berapa ya? Biasanya kalau misalnya kamu udah daftarnya cepet, biasanya pengumumannya juga bisa keluar cepet sih. Bisa keluar bulan Januari atau Februari, terus biasanya pendaftaran beasiswa itu kalau kamu daftar tadi itu bisa panjang, bisa sampai Maret atau April. Nah, itu bisa setelah dapat si admission letter itu langsung daftar beasiswanya karena nggak susah juga gitu. Nanti kita sekali lagi kita bisa tutorin ke kalian ya guys. Kalau kalian penasaran dan mau ditutorin untuk daftar beasiswa atau tutor CSEA, kalian boleh langsung ke bio Instagram kita dan isi form di situ. Oke. Selanjutnya ujian CSEA. Ujian CSEA tadi aku udah kasih tahu, perlu diperhatikan nilai jangan sampai di bawah 60, sebisa mungkin 70 ke atas ya. Setelah itu ada daftar beasiswa CGS, ini buka portal CGS dan lain-lain, tadi aku udah kasih tahu juga. Dan terakhir ada pengumuman dan seleksi akhir ya. Kalau kalian udah daftar, ya tinggal berdoa. Jangan lupa berdoa, dan biasanya pengumuman seleksi akhir itu CGS jujur keluarnya lumayan lama ya, beneran lumayan mepet sama masuk univ. Biasanya dulu pas CGS aku tuh keluarnya Juni, terus ada beberapa teman aku yang keluar Juli, tapi biasanya di Juni akhir atau Juli awal itu udah keluar gitu, jadi masih aman. Oke, oke, terima kasih. Itu sekian dari beasiswa Chinese Government Scholarship. Dan sekarang kita mau menyambut Kak Cynthia. Nah, Kak Cynthia ini juga mau kita tahu sih, selain Chinese Government Scholarship, di China itu ada beasiswa apa aja sih? Oke. Oke, thank you Jessica. Oke, halo guys, perkenalan dulu, namaku Cynthia. Hari ini aku mau bawain webinar tentang selain beasiswa Chinese Government Scholarship, kalian tuh masih bisa daftar beasiswa lain apa sih gitu. Oke, kita kenalan dulu. Nama aku Cynthia Nyoto. Kebetulan aku S1 kuliahnya di Tianjin University, jurusannya Finance. Oke, terus aku kebetulan awardee Tianjin University Scholarship sama awardee Tianjin Municipal Government Scholarship for Foreign Student. Nah, kenapa kok bisa ada dua scholarship-nya? Tipenya kenapa kok bisa ada dua? Nanti aku jelasin di belakang. Terus aku juga dulu merupakan salah satu anggota dari PPIT Tianjin. Kalau kalian nggak tahu PPIT itu apa, PPIT itu dia kayak organisasi atau perkumpulan mahasiswa Indonesia yang ada di kota Tianjin. Terus aku selain jadi anggota, aku juga pernah jadi bendahara PPIT Tianjin 2024-2025. Oke, ini aku mau jelasin dulu kenapa nggak CGS. Nah, kebetulan waktu tahun 2022, waktu aku mau daftar kuliah, kebetulan aku nggak dapet CGS. Nah, tapi tenang guys, tenang. Kalau kalian nggak dapet CGS, kalian tuh masih bisa daftar beasiswa lainnya tuh apa sih? Nah, karena CGS tuh juga nggak mudah ya guys dapetnya. Terus saingannya juga lumayan berat nih, kebetulan. Nah, yang pertama, selain CGS, kalian masih bisa daftar beasiswa tingkat provinsi. Terus yang kedua ada beasiswa tingkat kota, terus masih ada beasiswa tingkat sekolah. Oke, kalau beasiswa tingkat provinsi itu dapatnya apa aja sih? Kita lihat. Nah, kebetulan kan aku sekolahnya ada di kota Tianjin. Nah, kota Tianjin ini kita dapat beasiswanya itu ranknya setingkat provinsi. Nah, kenapa? Oke, aku jelasin dulu. Kita lihat kalau Tianjin ini kita sebutnya biasanya sebagai kota Tianjin, tapi dia ini termasuk salah satu kota munisipalitas, which is kota yang langsung diatur di bawah pemerintahan pusat di Tiongkok. Jadi setara tingkat administrasinya sama provinsi. Nah, jadi kalau kalian daftar beasiswa di Tianjin, yang government, dia ini masuknya rank provinsi, bukan yang kota. Terus ada 4 kota munisipalitas resmi lagi selain Tianjin itu ada Beijing, ada Shanghai, terus masih ada Chongqing. Ya, terus oh ya, aku mau jelasin juga eh, Tianjin Government Scholarship itu kan kita hitungnya ranknya secara provinsi. Nah, ketentuan-ketentuannya sama hak yang diterima itu sama hak yang diterima itu sama di sebagian besar sama di sebagian besar provinsi lain di Cina.
Oke, jadi nggak cuma Tianjin ya, tapi provinsi lain juga kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan provinsi lain juga sama seperti itu, maksudnya gitu. Oke, aku mau jelasin dulu tentang pengalaman aku dapat beasiswa. Nah, kebetulan aku tahun pertama itu dapatnya Tianjin University Scholarship. Nah, berarti dia ini di setingkat sekolah, setingkat beasiswa yang dikasih dari sekolah atau universitas itu sendiri. Nah, daftarnya waktu itu aku gampang karena langsung daftar aja lewat kalian kan kalau mau daftar university langsung di web sekolahnya. Di web sekolahnya di bagian bawah kalau ada di bagian beasiswanya, kalian tinggal centang aja mau daftar atau enggak. Nah, kalau daftar ya udah langsung dialihkannya ke beasiswa yang tingkat sekolah. Nah, baru yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempatnya aku daftar yang Tianjin Municipal Government Scholarship for Foreign Student atau bilangnya Tianjin Shi 外国留学生政府奖学金，政府itu government guys. Oke, karena beasiswa ini durasinya cuma 1 tahun, cuma dikasih 1 tahun, jadi kalian setiap tahun harus reapply. Jadi di tahun kedua apply sekali, tahun ketiga apply sekali, tahun keempat apply sekali. Nah ini lebih beresiko guys kalau dibandingin beasiswa yang bisa langsung dapat 4 tahun. Jujur ini lebih beresiko. Oke, ini aku mau jelasin dulu tentang hak apa aja sih yang kalian dapetin kalau daftar Tianjin Government Scholarship. Dia tuh ada 2 scholarship type-nya ada 2 dia ada type A, terus ada type B. Untuk type A-nya kalian bisa dapat disubsidi tuition fee sebesar 20.000 RMB. Nah, kalau semisal kalian uang sekolahnya itu, karena kan tiap jurusan beda-beda ya harga uang sekolahnya. Semisal kalian daftar jurusan arsitek nih, kalau di Tianjin University kebetulan jurusan arsitek tuh harganya per tahun 26.000 RMB. Jadi kalau misalnya kalian dapat type A, dapat tuition fee subsidi 20.000, nah sisa 6.000-nya harus kalian tombok sendiri. Nah, kalau misalnya jurusan yang kalian daftarin itu harga tuitionnya tidak lebih dari 20.000 RMB, kayak contoh kalau jurusan aku finance, uang sekolahnya itu sebesar 16.600, ya udah berarti kalian masih sisa 3.400-nya kalian bisa simpen, boleh disimpan. Nah, terus kalian masih bisa dapat living allowance sebesar 1.400 RMB per bulan for total 10 months karena kan kepotong libur winter sama libur summer gitu. Itu yang untuk type A. Untuk type B, kalian sama kayak type A, cuman bedanya di living allowance-nya ini aja. Kalian dapat tuition fee subsidi sebesar 20.000 RMB. Sama kayak tadi, kalau misal jurusan kalian yang kalian daftarin itu lebih mahal, ya berarti kalian harus tombok sendiri. Kalau misalnya lebih murah, ya berarti kalian get to keep the rest of the money gitu. Kayak sisanya boleh diambil. Terus sistemnya itu kebetulan kalian harus bayar tuitionnya dulu, guys. Kalian harus bayar uang sekolah itu di depan, baru nanti kalau uang itu dapat ya udah berarti balik aja gitu. Gitu. Jadi bayar uang sekolah dulu, baru kalian bisa dapat reimburse uang beasiswanya. Oke. Next, persyaratan daftar dan daftar ulang. Ini kan karena beasiswanya durationnya 1 tahun ya, jadi kalian tiap tahun harus selalu reapply. Nah, daftar ulangnya itu nggak susah, dia gampang banget. Pendaftar harus berusia 18 sampai 30 tahun, ya berarti kan range S1 aja gitu, range S1. Terus yang kedua, mahasiswa yang menerima beasiswa pemerintah Kota Tianjin di tahun sebelumnya harus daftar ulang. Ini yang kayak tadi aku bilang karena beasiswa ini durasinya cuma dikasih 1 tahun. Jadi kalau kalian di next year masih mau daftar beasiswa, ya kalian harus reapply gitu. Terus untuk yang poin ketiga, mahasiswa dengan prestasi akademik yang baik, nah ini penting banget, atau prestasi penelitian dan tingkat kemampuan berbahasa Mandarin tertentu akan diprioritaskan. Nah, bagi mereka yang melanggar peraturan atau ketentuan tidak berhak untuk mendaftar. Jadi ini tuh contohnya kalau misal kalian dapat ada satu yang namanya kalau kalian ada melanggar peraturan sekolah, kalian bisa kena yang namanya cuven. Begitu kalian dapat surat peringatan dari sekolah itu akan memotong poin kalian sih kalau misalnya untuk mau daftar beasiswa di next year-nya gitu.
Nah, untuk yang keempat, mahasiswa yang telah memperpanjang masa studinya tidak berhak untuk mendaftar. Ini maksudnya apa? Jadi misal nih, gap year di tengah-tengah, kalian udah sekolah selama 2 tahun contohnya. Terus kalian di tengah-tengah ini rencana ada apa gap year setahun, terus nanti lanjut lagi tahun ketiga sama selesaiin tahun keempatnya terus lulus gitu. Nah, sekalinya kalian gap year, kalian nggak bisa daftar beasiswa lagi. Jadi harus langsung masa sekolah 4 tahun atau 5 tahun itu diselesaikan. Karena kan ada beberapa jurusan yang sekolahnya itu harus 5 tahun, guys. Oke. Terus next, dokumen yang harus dikumpulkan untuk daftar dan daftar ulang. Nah, ini nggak gimana ribet kalau dibandingkan beasiswa CGS waktu awal-awal ya guys. Waktu awal-awal kan kalian harus daftarnya dokumen yang diperlukan itu kan banyak banget terus harus diperhatikan banget gitu. Kalau misalnya ini itu lebih ke nilai. Lebih ke nilai. Terus daftar ulangnya juga gampang. Kalian cuma butuh isi formulir ini Tianjin Shi 外国留学生政府奖学金申请表. Jadi formulirnya nanti kalian dikasih formulir tinggal isi aja dengan lengkap. Terus yang kedua ini fotokopi paspor ya dokumen-dokumen penting nanti bakal dikasih tahu biasanya lewat email. Nah, ini penting banget guys, penting banget kalau misal kalian dapat email, begitu kalian buka ini infonya langsung tentang beasiswa, catet tanggalnya guys, catet tanggalnya atau deadline-nya. Rajin-rajin cek email. Terus kalau begitu udah tahu ada deadline beasiswa jangan lupa langsung dicatat tanggalnya biar nggak kelewatan. Karena ini sering banget ada kesalahan which kalau misalnya telat ngumpulin itu udah langsung kalian dieliminasi gitu. Terus ini tadi yang kedua itu dokumen-dokumen penting. Biasanya ada paspor, visa gitu-gitu. Terus yang ketiga ada transkrip akademik. Jadi nilai sekolah kalian selama kuliah yang paling akhir ya pokoknya. Terus yang keempat, materi lain seperti makalah penelitian, sertifikat tes kemampuan bahasa Mandarin dan lain-lain. Eh, kalau misalnya kalau kalian misalnya mau keterima tingkat probability probability kalian mau keterimanya itu tinggi, kalau bisa kalian aktif ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya kayak volunteer, bantuin guru ini itu, atau misalnya ada klub yang kayak misalnya Jessica yang tadi Kak Jessica bilang, misalnya ikut klub dance atau klub badminton, berenang, ikut lomba lomba sports week atau lomba ngedesain something ini itu kalian boleh ikut. Terus kalau kalian sebisa mungkin simpen sertifikatnya baik-baik guys. Atau misalnya kalau itu dapatnya dari sekolah, sekolah nggak kasih-kasih boleh kalian minta, biasa bakal dikasih. Nah itu terus kalian scan semua, terus jadikan satu PDF, terus nanti bisa kalian kumpulin sama yang dokumen-dokumen lain. Ini membantu banget guys, membantu banget. Oke. Oke, tips-tipsnya apa? Karena kan kalau misalnya daftar Tianjin Government Scholarship itu kan tipenya yang di-apply ya. Jadi bukan mempertahankan, tapi kayak kalian biar tiap tahun selalu dapet gitu. Biar kalian tiap tahun selalu dapet tuh kayak gimana sih? Kayak yang pertama itu ada, kalian mesti pertahankan nilai akademik di atas rata-rata. Ini sangat penting, ini paling krusial. Jadi kalau misalnya beasiswa di Cina, itu rata-rata atas dasar kalian itu berprestasi anaknya. Berprestasi, punya kemampuan dinilai, atau misalnya kegiatan-kegiatan sekolah gitulah. Nah, ini yang paling penting, pertahankan nilai akademik di atas rata-rata, terus perbanyak sertifikat, aktif dengan kegiatan sekolah, mau itu volunteer, mau itu lomba, mau itu kegiatan misalnya, biasa kan kalau di sekolah ada yang namanya culture festival. Nah, itu biasa kalian juga bakal dapat sertifikat, itu boleh disimpan, di-scan kayak yang tadi aku bilang. Terus yang terakhir ini juga penting, kumpulkan formulir dengan tepat waktu. Jadi jangan sampai terlambat, guys. Begitu terlambat, udah kalian langsung dieliminasi. Udah nuhup lagi. Oke. Oke. Yang ini sering banget jadi bahan pertanyaan kalian. Kalau misalnya ada salah satu mata pelajaran yang fail nih, satu aja gitu, satu aja mapel, apa langsung nggak bisa dapet? Iya, jawabannya iya. Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri,
Nah, berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku waktu tahun pertama itu dapat yang Tianjin University Scholarship. Yang tahun kedua itu aku dapat yang Government Scholarship. Nah, yang tahun ketiga ini, nah kebetulan karena tahun ketiga ini biasanya mata pelajaran tuh kan makin banyak. Terus jurusan aku kebetulan semuanya pakai matematika, guys, finance. Nah, kebetulan aku ada satu mata pelajaran yang nggak lulus, aku nggak tes. Nah, nilainya di bawah rata-rata. Jadi aku waktu itu tetap re-apply, aku tetap ajuin beasiswa, tetap isi form, sertifikat juga kumpulin segala macam, tapi aku tahu hasilnya pasti nggak akan dapet. Cuma waktu itu ya udah aku kumpulin aja gitu. Nah, jadi intinya kalau misal ada yang fail satu, ujian ada yang fail satu nggak PES, kalian nggak bisa dapet beasiswa itu lagi. Jadi pastikan kalian pertahanin nilai, guys. Pertahanin nilai. Sebisa mungkin jangan ada yang di bawah KKM. Nah, itu baru kalian bisa daftar. Saingannya juga lumayan ketat sih, karena yang daftar ini khusus yang foreign student aja. Jadi kita beda sama anak lokal, anak Cina lainnya. Kita nggak dijadiin satu kandidatnya. Jadi yang beasiswa yang kita daftarin ini khusus untuk foreign student. Oke, untuk next tips, pertahankan nilai di atas rata-rata. Ini versi aku ya, guys. Oke, sebelum kelas kalian pastikan review sedikit dulu tentang materi yang akan diajarkan di next class. Biasanya kalau sama dosen di Cina itu kebanyakan sebelum kelas kalian bakal dikasih materi PPT untuk kalian isi itu preview karena orang Cina ada kebiasaan untuk preview dulu sebelum kelasnya dimulai. Nah, at least kalian lihat-lihat dulu lah, misalnya terms pelajaran itu in Chinese kalau misalnya kalian nggak tahu. Kan kalau misalnya basic Chinese, kalau belajar HSK, kita kan nggak mungkin ketemu vocab-vocab yang ada di pelajaran misal ekonomi gitu, inflasi. Mandarinnya apa inflasi? Kita kan nggak tahu gitu. Nah, itu kalian boleh preview dulu. Pastikan kalian lihat materinya sebelum kelas. Nah, jadi biar nanti kalau next class kalian dosennya ngomong sesuatu nih, oh aku pernah denger ini, kayaknya aku pernah tahu ini dari kemarin review deh. Nah, jadi kayak biar nggak asing gitu loh, biar nggak asing. Terus nggak apa-apa banget kalau kalian nggak ngerti dosen yang bilang apa. Beneran ini nggak apa-apa, ini normal banget. Apalagi kalian yang baru tahun pertama masuk, kalau kalian nggak ngerti dosen yang ngomong, ini normal banget. Nanti lama-lama juga kebiasaan. Tapi yang penting pastikan kalian tahu dosennya itu udah ngajar sampai mana. Biar nanti kalau kalian selesai pelajaran, bisa lihat PPT yang tadi itu udah sampai mana, baru kalian bisa review. Nah, terus yang ketiga bikin hikang bab materinya. Hikang ini nanti aku kasih contoh, dia kayak mind mapping gitu. Yang keempat ada rapihin notes per bab, ini jangan ditunda. Penting banget jangan ditunda. Kalau kalian punya waktu sedikit, 1 jam lah minimal. 1 jam minimal setelah kelas rapihin notes yang tadi lausunya bilang apa. Misal, oh tadi lausunya selesaiin sampai PPT sini. Kalau kalian nggak ngerti, kalian lihat Playko. Lihat Playko, translate satu-satu. Kira-kira tadi gurunya tuh ngomongin tentang apa sih? Gitu loh. Biar nanti waktu pas week ujian, kalian reviewnya gampang dan efisien efisien di waktu. Karena kalau udah sampai di week test week gini ya, mata pelajaran itu bisa tesnya di waktu yang bersamaan atau berdekatan. Bahkan ada satu hari yang bisa 2 mapel tes bersamaan. Nah, jadi kalau rapihin notes itu penting banget biar nggak keteteran gitu di akhir-akhirnya. Terus yang kelima, penting banget untuk kalian pahami konsep materi dibanding menghafalkan materi. Kalian kalau hafal nggak tentu ngerti, tapi kalau kalian ngerti konsep materinya, kalian otomatis pasti akan hafal gitu loh, dengan sendirinya. Oke, yang keenam, time management. Ini juga penting kalau kalian kuliah itu selain belajar ya, kalian tuh juga belajar yang namanya tentang kehidupan. Kalau kalian waktu kuliah time managementnya tuh nggak baik, misalnya kalian belajar, pergi main, terus atau misalnya kerja ini atau itu gitu, itu bakal berantakan guys, bakal berantakan. Jadi time management tuh penting banget, karena kita semua di sini tuh ngelakuinnya sendiri. Kita ngelakuinnya sendiri, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngaturin, kita semua yang 做决定, kita semua yang decide gitu.
Tapi jangan juga kalian belajar tok gitu. Misalnya satu hari isinya belajar tok, pergi ke library, buka buku gitu juga jangan guys. Ke kuliahnya juga kalian kalau bisa bersosialisasi, ikut kegiatan sekolah ini itu, cari teman yang banyak, main, pergi main ya kan. Kalian kalau bisa itu fokus, kalau misalnya mau fokus belajar, ya udah kalian ambil waktu 2 sampai 3 jam fokus gitu. Fokus, jangan sampai ke distract. Nah, kalian belajar lah itu. Baru nanti the rest of the day kalian udah free. Kalian mau ngelakuin apa aja itu boleh. Nah, terus ini aktif ikut organisasi juga yang kayak tadi Jess juga bilang kan, kalau ikut organisasi itu banyak sebenarnya benefitnya. Kalian bisa ketemu koneksi, ketemu kakak-kakak atau tingkat yang keren-keren, belajar dari pengalamannya, atau belajar dari kesalahannya biar kita nggak ngulang lagi gitu loh. Kalau kalian banyak belajar dari kakak-kakak yang berpengalaman gitu kan kalian nggak perlu cari tahu sendiri gitu kan, nggak perlu ngulangin kesalahan yang sama lagi gitu loh. Nah ini pentingnya time management gitu. Main sama study juga harus seimbang guys, jangan main kebanyakan atau belajar kebanyakan, semuanya harus balance. Oke, ini contoh notes yang aku mau kasih kalian lihat. Ini punya aku sendiri ya guys, punya aku pribadi gitu. Aku kasih contoh aja. Nah, kalian tuh paling penting harus minimal kalian tuh ngerti judul bab ini tuh apa. Minimal kalian harus ngerti judul bab yang kalian pelajari itu apa sih. Kalau kalian nggak ngerti banyak, boleh pakai Google Translate, boleh pakai AI. AI itu penting banget buat kalian proses belajar di sini karena AI itu juga jelasinnya lumayan kompleks tapi mudah dipahami gitu. Nah, tapi gunakan AI dengan bijak juga ya guys. Nah, atau kalian pakai Playco juga bisa. Nah, kalian pahami dulu. Oh, ini judulnya. Judul bab 6 itu belajar tentang apa sih? Nah, biasa kan kalau di satu judul ya masih ada subbab lagi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 5, 6 gitu. Nah, terus di per subbabnya itu jelasin tentang apa? Biasa kan masih ada poin-poin lagi 1, 2, 3. Nah, itu boleh kalian catat juga. Ini kayak sedikit mirip mind mapping sih. Sedikit dari mind mapping. Kalau mind mapping ini kalian kayak tahu per bab ini itu sebenarnya konsepnya ini ngajarin apa sih gitu loh. Jadi nggak berantakan, nggak keteteran, terstruktur dan terorganisir gitu. Terus kalau misalnya ada rumus-rumus juga boleh kalian catat. Ini notes yang cuman garis besar aja ya guys. Ini notes itu kayak notes yang kayak gini tuh nggak lengkap, cuman garis besar aja. Kalau kalian mau lihat review kan kalian tahu, oh next class kira-kira gurunya mau bahas ini itu gitu. Oke, ini contoh notes punya aku. Oke, kesalahan umum yang sering dilakukan pada saat mendaftar beasiswa atau reapply ya, waktu reapply beasiswa. Yang paling salah dilakukan yang ini yang aku bilang tadi, terlambat daftar. Kalian begitu terlambat daftar, udahlah selesai di step 1 udah gugur gitu. Nggak usah udah kumpulin itu lagi, udah nggak usah. Karena begitu terlambat, ya udah kalian nggak bakal dapet. Terus dokumen tidak lengkap atau terjemahan tidak resmi. Ini juga. Karena dari pengalaman aku, dulu aku pernah daftar di salah satu univ guys. Sebelum Tianjin University, aku tuh ada daftar satu universitas ini, tapi aku nggak keterima. Karena apa? Karena dokumennya nggak lengkap. Bahkan dikasih chance untuk interview atau tes aja enggak, tapi langsung ya udah nggak diterima aja gitu. Karena apa? Dokumennya nggak lengkap. Nah, ini penting banget. Kalian harus selalu recheck, 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 recheck. Oke, terus yang ketiga itu ada salah isi data di formulir. Yang keempat, kalian tidak memahami syarat dengan baik. Ini kesalahan yang paling sering dilakukan orang-orang, terus yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan beasiswanya nggak keterima. Oke, udah. Terus ini ada CSCA program dari kita. Nanti kalau kalian ada yang berminat, boleh klik link di bio Instagram. Atau misalnya screenshot ini juga boleh guys. Screenshot terus nanti kalian scan gitu. Atau di IG-nya Sinospark. IG-nya Sinospark ada. Kalian bisa klik linknya juga. Ya, atau TikTok juga ada. Oke, oke. Q&A session. Thank you guys. Ini sekian dari webinar dari saya. Boleh tanya-tanya di chat ya. Nanti ada aku atau Jessica yang sama Marvel yang bantu jawab.
Thank you. Oke, thank you Cynthia. Aku izin off cam dulu ya guys, karena kebetulan aku masih makan di luar. Ini aku bantu jawabin beberapa pertanyaan ya yang udah kalian ketik nih dari yang aku lihat dulu nih. Tadi ada ketinggalan part scholarship coverage nih untuk beasiswa provinsi itu full cover atau hanya parsial Kak? Boleh dijelaskan Kak Cynthia? Bentar ya. Oke. Tadi kalau yang beasiswa provinsi itu ada yang fully cover sama partial. Cuman fully covernya itu sebentar, aku langsung ke slide-nya aja. Fully covernya tuh nggak termasuk dorm, guys. Fully covernya ini tuh nggak termasuk dorm. Jadi gimana ya bilangnya? Ya type A lah, nggak bisa bilang fully covered atau partial lah ya, tergantung sih sebenarnya. Oke, kalau type A itu dapatnya apa? Dapat tuition fee subsidi sebesar 20 RMB. Jadi 20 ribu RMB-nya itu nanti langsung kalian ambil. Mau itu uang sekolah kalian lebih mahal, mau lebih murah, ya 20 ribu itu kalian ambil. Contoh kalau misal kalian daftar jurusan arsitek nih, harganya 26 ribu, kalian masih harus tombokin 6 ribunya. Kalau misal jurusan kalian itu harganya di bawah 20 ribu, kayak contoh jurusan aku finance itu 16 ribu, ya berarti sisa 4 ribunya boleh kalian simpan. Terus kalian masih bisa dapat living allowance sebesar 1.400 RMB per bulan. Sebanyak 10 bulan ya. Totalnya 10 bulan. Soalnya kepotong libur winter sama libur summer gitu. Terus yang type B sama cuman yang tuition fee-nya aja. Bedanya cuma di living allowance, nggak ada dorm. Dorm kalian bayar sendiri gitu. Oke, jadi aku bantu rangkumin ya. Jadi lebih tepatnya gampangnya gini ya guys. Kalau misalnya yang ke beasiswa provinsi, mereka tuh tetap ada full sama parsial. Nah, bedanya di mana? Bedanya cuma di jumlah uangnya. Sedang mereka itu biasanya di provinsi, kalau kayak provinsi Beijing, kayak Beijing Government Scholarship, nah mereka itu fullnya itu kayak gimana? Cuma bayarin kalian uang sekolah aja. Jadi kalian nggak dapat living allowance, nggak dapat biaya hidup itu semua nggak dapet, cuman bayarin uang sekolah. Sama kayak tadi sistemnya itu uangnya akan langsung dikasih ke kalian, dikirim lewat bank. Jadi misalnya kalian dapat 20 ribu, nanti dari sekolah akan kirim langsung 20 ribu itu ke bank kalian. Jadi bedanya adalah kalau yang parsial itu ya tinggal misalnya kalau yang full dapat 20 ribu, yang parsial mungkin dapat setengahnya kayak cuma 10 ribu. Nah itu seperti itu ya. Jadi agak beda sama CGS. Sedangkan kalau CGS kalian itu udah nggak ngurus apa-apa sama sekali dan kalian tuh dapat uang stipend 2.500 gitu. Jadi kalian nggak perlu ada harus bayar uang lagi sekolah sendiri, bayar asrama sendiri itu nggak perlu. Kalian cuma langsung dapat langsung masuk ke bank kalian itu adalah uang stipend kalian gitu. Sedangkan kalau yang provinsi itu biasanya kalian tetap harus ngurus administrasi sendiri. Jadi setelah dapat uang, kalau waktunya bayar sekolah ya kalian harus bayar uang sekolah sendiri kayak gitu. Oke, Oh ya, terus ini ada ada beberapa tambahan. Ini berlaku di sebagian besar provinsi di Cina ya, guys. Kayak gini. Aku tadi jelasinnya Tianjin karena ini menurut pengalamanku aja. Kebetulan aku kan di kota Tianjin nih. Kota Tianjin ini kan yang tadi aku bilang dia tetap ranknya sama kayak provinsi. Nah, jadi eh, apa namanya scholarship yang ini itu juga berlaku di sebagian besar provinsi di China. Jadi sama ya, guys, sama. Oke, lanjut Jess. Makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi ada beberapa pertanyaan. Boleh dijelaskan mungkin sebaiknya pakai agent atau enggak? Oke, nah ini tadi ada yang tanya pakai agent atau enggak? Apakah kalau pakai agent lebih memungkinkan untuk dapat beasiswa? Oke, ini pertanyaan lumayan sering ya. Aku bantu jelasin dulu. Agent kalau bisa menjanjikan kalian dapat beasiswa tersebut, berarti agent itu memang sudah ada kerjasama dengan sekolah atau universitas tersebut. Tapi case yang bicara adalah kebanyakan universitas yang top yang bagus kayak Tsinghua, Peking, Zhejiang, Shanghai Jiao Tong, Fudan, Renmin, itu tuh semuanya nggak ada agent yang kerjasama dengan sekolah-sekolah top tersebut guys. Jadi kalau misalnya ada agent yang bilang aku bisa bantu kamu untuk dapat masuk ke Tsinghua, masuk ke Peking, no, mereka nggak punya hak itu. Yang mereka bilang bisa bantu adalah mereka mungkin bantu kamu dari segi dokumen. Karena seperti yang dibilang Sylvia tadi, dokumen kalau ada kesalahan sedikit aja, coba kamu daftar Singapura atau packing, cuman kesalahan dokumen sedikit kamu lupa ngumpulin ini atau kamu lupa ngecek salah nulis tanggal atau apa itu kamu bisa langsung dikat, langsung bisa nggak dapet
dapat informasi kamu tidak diterima karena seleksi dokumen tidak lulus. Nah, jadi yang misalnya ada izin yang menjanjikan kamu masuk ke universitas tersebut itu, mereka mungkin akan bantu kamu dalam persiapan dokumennya. Tapi apakah itu meningkatkan ke apa ya namanya potensi kalian untuk dapat beasiswa tersebut? Tidak sama sekali. Oke, sekali lagi bisa aku terangi, tidak ada agensi yang bisa membantu kalian untuk dapat beasiswa kalau misalnya mereka nggak kerjasama dengan universitas tersebut. Kalau misalnya mereka bisa bantu, itu biasanya apa? Ya, pengumpulan berkas dokumen, karena itu termasuk salah satu bagian penting juga kalau mau kalian beasiswa. Nah, dan di kita, yang kita sediakan juga apa? Sekali lagi aku mau ngasih tahu ke kalian, kita bertiga buka Sinospark ini bukanlah agency, kita buka ini sebenarnya untuk tutor, tapi kita juga akan membantu kalian untuk daftar mandiri. Sekali lagi yang kita bantu di Sinospark adalah kalian daftar mandiri. Karena kenapa? Sebenarnya aku, Cynthia, Marvel, dan semua teman-teman lain di sekitar kita yang dapat beasiswa CGS itu mostly daftarnya daftar mandiri. Jadi apakah daftar mandiri itu sulit? Enggak, kalau misalnya kalian tahu alurnya. Nah, makanya di sini kita, kalau misalnya kalian daftar tutor sama kita juga akan membantu kalian. Contohnya, kita akan bantu kalian, enggak bantu kalian masukin berkas, enggak, kita bantu kalian tutor. Gimana cara masukin berkas, misalnya cara isi formnya gimana, itu yang akan kita bantu. Tapi semuanya akan kalian lakukan tetap secara mandiri. Itu perbedaannya. Karena aku merasa sangat penting untuk bisa ngerti gimana cara daftar beasiswa yang mandiri, supaya pas kalian S2, kalian itu udah nggak perlu yang namanya ngeluarin uang buat agent, nggak perlu namanya ngeluarin uang anggapannya buat kayak daftar ke aku, ke Sinospark dan lain-lain untuk dibantu, itu udah nggak perlu, karena kalian udah bisa mandiri nih, udah bisa mandiri untuk S2, karena S1 kalian udah tahu cara daftar sendiri, itu yang kita terangkan di sini ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan kalian. Terus yang kedua, mereka ada buka kelas mentoring atau kelas persiapan buat kuliah China? Iya, ada. Kita ada buka kelas mentoring, dan di sini sebenarnya udah ada beberapa yang daftar. Cuman, sorry to say, kita hanya menerima 10 sampai 11 orang terpilih ya guys. Dan ini belum kita beritahukan secara ofisial, tapi rencananya kita akan memberikan beasiswa gitu. Jadi beasiswa kayak gimana? Karena di 4 bulan pengajaran tutor CSCA kita ini, itu akan ada evaluasi bulanannya juga. Kalau misalnya evaluasi kalian nilainya bagus, itu kita akan kembalikan sebagian uang kalian. Jadi contohnya pendaftaran kalian les 4 bulan ini itu seharga 5 juta dengan 40, sekitar 40-an pertemuan. Kalau misalnya nilai kalian bagus, mungkin bisa kalian tuh cuma bayar sekitar 4 juta atau 3 juta 500 atau ya, melihat nilai kalian ya, melihat performa ya, itu yang akan kita lakukan nanti rencananya. Jadi bagi yang belum daftar, segera daftar karena kita mungkin akan tutup form sekitar bulan Juni tanggal 20 karena kita akan mulai program tutornya itu di bulan Juli. Oke, lanjut kalau pre-admission letter nih baru bisa diberikan setelah batas apply CGS itu gimana? Sebenarnya most of the case kalian nggak perlu khawatir karena pre-admission letter itu biasanya akan keluar guys sebelum beasiswa CGS ditutup. Jadi beasiswa CGS ini sebenarnya tutupnya lumayan lama ya. Kalau misalnya, makanya kenapa aku bilang pentingnya kalian tuh memperhatikan portal universitas yang akan kalian daftar karena universitas itu bukanya tuh awal. Biasanya di bulan Oktober atau November tuh udah buka dan beasiswa CGS ini sendiri itu biasanya tutupnya di Maret atau April. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk sertifikat lomba gitu wajib nggak Kak dilampirkan? Menurut aku wajib. Apalagi kalau misalnya lomba-lomba itu relevan dengan kalian, itu wajib dilampirkan. Karena juga di portal sekolah itu pasti ada kok bagian mengumpulkan sertifikat itu ada. Di portal sekolah maupun di portal TGS itu ada bagiannya lampiran tambahan, itu bisa kalian masukin sertifikat lomba. Selanjutnya ingin bertanya, untuk cari informasi lokal beasiswa di mana selain di web Univnya, karena kadang Univ di China minim info. Oke, ini aku juga ada share di Instagram aku. Mungkin bagi kalian yang belum follow Instagram kita, boleh ya dilihat di IG Sinospark. Nanti bisa follow aku, Marvel, ataupun Cynthia. Ini aku pernah sharing, kalian bisa langsung search di kampuschina.org. Aku tulis sekali lagi ya, bisa search langsung info beasiswa di kampuschina.org. Oke, itu nanti bakal keluar banyak banget pilihan beasiswa dan banyak banget pilihan kampus. Kalau kalian klik kampusnya itu bisa keluar kampus itu menyediakan beasiswa apa aja gitu. Oke, ini pertanyaan lagi. Boleh dijelaskan? Oke, sorry, sebentar. Kalau beasiswa CGS itu udah dicabut, apakah bisa dapat beasiswa lainnya kalau nilai aku kembali bagus? Bisa banget. Case-nya kayak gini.
beasiswa, tadi aku bilang beasiswa pemerintah, beasiswa yang provinsi ataupun beasiswa tingkat kota, itu apply-nya adalah per tahun. Jadi kalau misalnya contoh di tahun pertama kalian dapat beasiswa, tahun kedua CGS kalian nih keputus, kalian bisa banget apply ke Beijing Government Scholarship, ke Tianjin Municipal Scholarship, yang kayak gitu tuh bisa. Nggak ada batasan, kalian bisa apply ke beasiswa yang memang bukanya per tahun dan daftar ulangnya per tahun, itu bisa banget gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Terus lagi ada pertanyaan, angka batas minimum untuk mempertahankan CGS itu tetap atau yang tentatif seperti hanya 10% tertinggi dari kelas yang bisa dipertahankan beasiswanya. Oke, mungkin mungkin maksudnya lebih ke lihat ranking gitu ya. Sebenarnya gini, untuk beasiswa CGS yang perlu diperhatikan cuma satu guys syaratnya supaya beasiswa itu bertahan sama 4 tahun, yaitu nggak ada kelas yang fail, alias nggak ada kelas yang rata-rata kalian itu di bawah 60. Selama nggak ada kelas yang fail, mau kalian ikut aktivitas organisasinya dikit, mau kalian nilainya nggak bagus-bagus amat, selama nggak fail, beasiswa kalian tuh relatif aman sampai kalian lulus. Oke, jadi tidak semenakutkan itu kok sebenarnya. Lanjut, bedanya beasiswa type A, B, C itu apa ya? Soalnya ada. Oke, aku bantu jawab, Kak. Bedanya beasiswa type A, B, dan C itu apa ya? Soalnya ada temen yang bilang kalau tanya dia keterima type A, tapi dia nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, ada beberapa kasus yang perlu kita ketahui. Kalau bedanya type A, type B, type C itu paling jarang orang daftar. Orang itu paling sering daftarnya type A atau type B. Karena type C itu daftarnya itu di tengah-tengah. Nah, kalau type A sama type B, itu A itu jalurnya dari pemerintah, dari kedutaan besar China untuk Indonesia. Jadi kita daftarnya itu di situ. Kita bukan daftarnya ke kampus. Kalau yang type B itu kita daftarnya ke kampus langsung. Nah, terus eh, kalau teman kamu itu dapatnya CGS Type A, tapi dia itu bukan kelas bahasa Mandarin, itu bagaimana konteksnya? Nah, teman kamu itu perlu ditanya dulu. Satu, apakah dia itu S2 atau S1. Karena kebanyakan orang yang mendapatkan beasiswa CGS, kalau dia menggunakan bahasa Inggris, itu adalah untuk intake S2, bukan untuk S1. Karena S2 itu, sebentar, karena S2 itu peluang untuk mendapatkan CGS-nya itu gede kan dengan S1. Nah, terus untuk yang bahasa Inggris S1 itu juga ada kemungkinan kayak gini. Misalkan kalau pas kamu daftar di portal CGS, kamu kan nanti bakalan masukin misalkan kita daftarnya lewat jalur Embassy China di Indonesia, itu ada kodenya, kode agency number-nya. Kita masukin agency number itu, habis kita masukin, kita nanti pilih universitas dan segala macam. Nah, pas kita pilih universitas, kita kan bakalan pilih jurusan, dan juga kita bakalan pilih language. Language yang kita bakalan pakai itu apa untuk belajar. Ternyata pas kita masuknya itu nggak ada pilihan bahasa Inggris. Nah, berarti CGS untuk di universitas itu tidak menyediakan yang bahasa Inggris kayak gitu loh. Jadi tergantung universitas dia ada bahasa Inggris atau enggak kayak gitu untuk yang S1. Dan memang kebanyakan itu universitas itu menyediakan CGS untuk yang pakai bahasa Mandarin, bukan yang bahasa Inggris. Untuk S1 ya, S1 majority. Majority kebanyakan universitas itu punya bahasa Mandarin. Hanya sedikit yang ada S1 bahasa Inggris. Gitu. Habis itu ada pertanyaan lagi. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Megan Francilo tentang Kak, mungkin boleh spill nggak kira-kira timeline daftarnya? Apalagi pas tahu CGS nggak keterima, terus pilih yang provinsi. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya itu memang beneran perlu melihat timeline. Aku nggak bisa kasih satu timeline yang spesifik. Karena setiap tahun itu timeline itu berbeda-beda. Ada, misalnya kayak biasa itu pasti untuk mendaftar ke beasiswa provinsi, itu deadline-nya itu lebih lambat. Bahkan bisa ada yang sampai di bulan April, di bulan Mei, bulan Juni juga ada beberapa. Nah, jadi perlu dibikin terus kita timeline-nya. Jadi kayak kapan scholarship type A, type B,
Type A itu biasa paling cepat. Type B kalau untuk di kampus-kampus ternama kayak Tsinghua, Peking, habis itu Zhejiang itu cepet banget Februari. Misalnya ke Februari udah tutup, Maret dapat pengumuman, ya misalnya kalau nggak dapat, kita kan udah ada plan yang lain untuk sampai kejar di bulan April gitu. Jadi kita perlu ada research. Universitas researchnya di mana bisa di campuschina.org. Kak, gimana soal HSK yang baru itu? Misal target HSK yang terus ternyata pakai SIN HSK, itu gimana ya? Nah, eh, untuk yang HSK 3.0 ya, yang paling baru itu memang masih baru banget dan sekarang itu ada di masa transisi. Jadi kayak kalau kampus nggak akan langsung tiba-tiba kayak bilang, oke tahun ini kita nggak menerima HSK sekian kayak itu, nggak mungkin. Jadi apakah misalnya kok kamu tahun ini kamu HSK, tahun depan masih bisa pakai, kan bisa pakai. Dan untuk yang tahun intake 2026 itu kan nanti intake-nya buka bulan November. Nah, walaupun nanti bakalan dibuka bulan November, pasti misalnya di bulan Oktober gitu udah bakalan ada pengumuman-pengumumannya. Jadi keep updated di website kampus. Kalau pakai agent, apa kemungkinan keterima beasiswa? Tadi udah dijelaskan ya, nanti Kak Erni bisa nonton aja tayangan ulangnya tentang pakai agent, kemungkinan bisa dapat beasiswa atau enggak. Habis itu, Kak, untuk melihat timeline scholarship CGS di mana, itu bisa dilihat juga di website. Itu biasa kayak gini, kalian bisa follow beberapa Instagram. Instagram yang pertama, itu kalian bisa follow @tikput KBRI Beijing. @tikput KBRI Beijing. Seperti itu penulisannya. Jadi habis kalian follow Instagram Atribut KBRI Beijing, biasa dia ada kayak kasih informasi tentang pendaftaran beasiswa CGS itu udah dibuka atau belum kayak gitu. Nah, terus kalau untuk beasiswa yang kayak pemerintah kota yang kayak gitu itu cari sendiri, itu nggak bisa, itu nggak ada didapatkan di Atribut KBRI Beijing. Itu bisa cari sendiri. Atau enggak, teman-teman bisa follow PPIT Tiongkok, dan mereka ada di website, dan di website mereka itu ada satu booklet yang memberikan daftar-daftar beasiswa itu apa aja, juga bisa cek dari situ. Bisa cek dari booklet PPIT atau nggak bisa cek dari campuschina.org. Silk Road Scholarship itu beda nggak sama CGS? Sama aja, Silk Road itu tag di. Kalau semisal nggak lulus beasiswa mau mengundurkan diri, kalau keterima beasiswa, kalau mengundurkan diri itu bisa kena blacklist ya. Oke deh teman-teman, kalau begitu kita akhiri dari webinar hari ini. Dan teman-teman nanti tayangan ulangnya akan kami kirim lagi di berupa G Drive form. Terus bisa nonton tayangan ulangnya di situ. Misalkan kalau tadi ada yang kelewatan juga bisa nonton tayangan ulang, ada pertanyaan yang mungkin udah dijelaskan, tapi enggak kedengaran, itu juga bisa nonton di tayangan ulangnya aja ya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, kita kalau boleh yang mau open cam kita bisa dokumentasi dulu, sesi dokumentasi. Kalau yang mau open cam bisa open cam, kita dokumentasi sebentar ya. Thank you. Boleh kan yuk guys, kita foto dulu. Ayo, ayo, kita mau lihat nih wajah-wajah para calon-calon di beasiswa nih ya. Yuk open cam, Terus, silahkan open cam. jadi nanti tayangan ulangnya itu akan dikirimkan ya. Tayangan ulang yang pertama dan juga yang ini yang kedua akan kami kirimkan ke grup. Jadi yang kelewatan nggak apa-apa, tenang. Udah join grup Sinospark kan semuanya, jangan lupa juga dukung dengan follow Instagram Sinospark. Kalau pertanyaan tadi di chat belum terjawab, boleh dikirimkan ke WA ya guys ya. Nanti kalau kita lihat kita akan jawab. Yuk open cam dulu teman-teman. Mau lihat nih, penasaran sama wajah-wajah para calon-calon penerima beasiswa nih ya. Yuk open cam, open cam. Waduh, udah ada beberapa nih sepertinya open cam ya. Untuk WA grup Sinospark, aku akan kirimkan lagi ke ini ya. Oke, aku screenshot ya, mulai screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Ini ada beberapa slide. Sabar ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Semuanya. Terima kasih semuanya. Ada rekaman ya. Nanti bisa langsung kita kirimkan ke WA ya. Ada rekamannya. Thank you semuanya. Semuanya. Thank you.
Thank you udah datang. Semangat ya. Semoga bisa dapet beasiswanya. Dan kalau yang mau tutor, sekali lagi langsung cek di bio Instagram kita aja. Thank you. Thank you Abel. Thank you semua. Bye bye. Selamat malam. See you. Sama-sama. See you. See you.